Nama saya Denada Ovelatan, absen 9 dari kelas 9A. Saya akan melakukan percobaan pembuatan dan penggunaan alat sederhana mekanisme pembentukan urin yang bertujuan agar kita dapat mengetahui proses pembentukan urin pada manusia yang terjadi di dalam ginjal secara sederhana. Alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu botol plastik bekas air mineral, selang air plastik berdiameter agak besar dan panjang kurang lebih 15 cm yang sudah berisikan spons, gelas plastik, sendok, kain saringan, pewarna makanan warna kuning atau oranye, pelet ikan berukuran kecil sebanyak 2 sendok makan, tepung terigu sebanyak 2 sendok makan juga, serta air secukupnya. Langkah kegiatan pertama yaitu saya akan membuat cairan darah buatan. Caranya, ambil gelas plastik, masukkan air secukupnya, campurkan 2 sendok makan pelet dan 2 sendok makan tepung, kemudian aduk hingga rata. Langkah kegiatan kedua yaitu saya akan membuat alat sederhana mekanisme pembentukan urin. Caranya, dengan memberikan beberapa tetes pewarna makanan ke dasar botol plastik yang mengilustrasikan tubulus contortus distal, tempat terjadinya proses augmentasi. Kemudian, ambil selang dan corong. Masukkan corong ke dalam selang yang telah berisi spons. Kemudian, masukkan ke dalam botol. Setelah itu, letakkan kain saringan di atas corong. Langkah kegiatan ketiga yaitu saya akan menggunakan alat sederhana mekanisme pembuatan urin. Caranya dengan menuangkan larutan darah buatan ke dalam alat tersebut. Setelah itu, tunggu beberapa saat dan lihat hasilnya. Hasilnya, kita dapat mengetahui bahwa proses pembentukan urin di ginjal terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama filtrasi atau penyaringan darah yang terjadi di glomerulus diilustrasikan dengan corong yang di atasnya sudah diletakkan kain saringan serta pelet ikan yang mengilustrasikan zat-zat yang tersaring. Tahap ini menghasilkan urin primer. Kemudian, tahap kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan dimasukkan ke dalam aliran darah yang terjadi di tubulus contortus proximal yang diilustrasikan dengan selang plastik yang sudah berisikan spons. Kemudian, zat-zat tersebut akan diserap lagi. Pada tahap ini, urin sekunder dihasilkan. Setelah itu tahap ketiga, augmentasi atau pengeluaran zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan penyerapan kembali pada air, garam NaCl, dan urea yang diilustrasikan dengan dasar botol plastik yang telah diberikan beberapa tetes pewarna makanan. Tahap ini menghasilkan urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Kesimpulannya, proses pembentukan urin di ginjal terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengeluaran zat. Ketiga tahap tersebut terjadi di tempat yang berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Beberapa fakta menyenangkan. Ketika fungsi ginjal terganggu akibat penyakit ginjal tertentu, kinerja berbagai organ tubuh lainnya akan ikut bermasalah. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terkena penyakit ginjal. Di antaranya, penyakit tertentu seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan penyakit autoimun, cedera berat pada ginjal, efek samping obat-obatan, riwayat penyakit ginjal dalam keluarga, usia lebih dari 60 tahun, kebiasaan merokok, serta mengonsumsi minuman beralkohol. Setidaknya ada 8 penyakit atau kelainan ginjal yang umum terjadi. Akan tetapi saya hanya akan membahas 4 diantaranya, yaitu yang pertama penyakit gagal ginjal kronis. Penyakit ini adalah penurunan fungsi ginjal yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Jika masih dalam tahap awal, gagal ginjal kronis biasanya tidak menimbulkan gejala. Penderita gagal ginjal kronis membutuhkan perawatan di rumah sakit. Selama perawatan, dokter dapat memberikan obat-obatan untuk memperbaiki fungsi ginjal dan menyarankan pasien untuk menjalani cuci darah.
Yang kedua yaitu penyakit neofrati diabetik. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh diabetes atau gula darah tinggi yang tidak terkontrol dalam jangka panjang. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala berupa susah tidur, gatal-gatal, urin berbusa, tubuh lemas, serta pembekakan pada wajah, tungkai, kaki, dan lengan. Untuk menangani penyakit ginjal ini, dokter akan memberikan pengobatan untuk mengontrol tekanan darah dan gula darah, menyarankan diet rendah garam, serta terapi cuci darah. Yang ketiga yaitu sindrom nefritik. Penyakit ginjal yang satu ini terjadi akibat peradangan pada glomerulus atau bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala berupa seperti buang air kecil berdarah, demam, sakit perut, serta pembengkakan di beberapa bagian tubuh juga, seperti mata, kaki, dan lengan akibat penumpukan cairan. Untuk mengobati penyakit ginjal ini, dokter dapat memberikan obat-obatan, menyarankan pasien untuk menjalani diet rendah garam dan kalium. Jika sudah menyebabkan gangguan fungsi ginjal, penyakit ini perlu ditangani dengan prosedur cuci darah. Yang keempat atau yang terakhir, sindrom nefrotik. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala berupa urin berbusa, pembengkakan atau edema di sekitar mata, kaki, dan lengan, letih dan lesu, serta kehilangan nafsu makan.